Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi hari ini ya. Kita akan coba lanjutkan materi yang minggu kemarin belum selesai ya. Kali ini kita akan coba melihat bagaimana penggunaan energi di industri gula ya. Jadi di sini kita melihat pemanfaatan bagas untuk energi di industri gula. Baik, bagas barangkali sudah dikenal di kalangan industri gula, ya, itu sebagai sumber energi, ya, baik untuk listrik maupun untuk steam, ya, selama proses pengolahan tebu menjadi gula. Dan kelebihan energinya biasanya digunakan untuk melistriki, ya, kebutuhan listrik di kantor atau di perumahan karyawan, ya, biasanya menggunakan listrik dari boiler yang ada di pabrik, ya. Sehingga industri gula merupakan salah satu industri yang dapat memasok energinya sendiri atau self-sufficient energy, ya, dengan memanfaatkan bagas yang merupakan hasil samping proses produksi gula. Baik, industri gula telah melakukan perbaikan atau modifikasi unit proses di boiler, ya, menggunakan bagas sebagai bahan bakar boiler pengganti solar, tentunya ya, sebagai pengganti bahan bakar fosil. Tentunya ini telah membebaskan industri gula dari ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak atau fosil. Ya, bahkan kelebihannya ini di beberapa pabrik gula itu sudah surplus dan dijual ke PLN di sini. Nah, bagaimana komposisi bagas itu? Ya. Komposisi bagas di sini ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, dan ada mineral dalam bentuk abu. Ya. Ini kalau dianalisis dengan menggunakan elemental analyzer, ya, di laboratorium kita punya, ya, elemental analyzer, kita bisa mengukur berapa C, H, dan O, ya, dari suatu bahan. Nah, bagas di industri gula itu kira-kira sekitar 33% dari berat tebu yang diolah, ya, dengan kadar air sekitar 50%. Pada kondisi ini, nilai kalorinya itu sekitar 1825 kilokalori per kilogram. Nah, tentunya kalau kita bakar bagas, ya, akan mendapatkan nilai kalori 1825 ya, kilokalori per kilogram, ya. Dan kita bisa hitung nanti berapa dari 1 ton tebu itu bisa menghasilkan berapa kilowatt hour, ya, KWH, ya. KWH electricity berapa, ya. Tentunya kita nanti akan cocokkan dengan kebutuhan energi untuk mengolah 1 ton tebu itu berapa. Ya. Nah, nilai bakar tersebut atau nilai kalori tersebut akan meningkat dengan menurunnya kadar air. Ya, kalau kita bisa mengeringkan bagas yang 50% kadar airnya menjadi sekitar 40%, ya, misalnya dengan menggunakan udara panas yang dari cerobong, ya, maka kita bisa meningkatkan, bisa naikkan nilai kalorinya menjadi 2305 kilokalori, ya, kalau kadar airnya 40%. Nah, sementara kebutuhan energi untuk mengolah tebu itu sekitar 25 kilowatt hour electricity. Ini jadi nanti coba kita hitung cukup enggak gitu. Nah, ini apa namanya, kita biasanya kita manfaatkan untuk energi, dan tentunya ini akan surplus, ya. Kalau kebutuhannya hanya 25 kWh electricity, maka apa namanya, energi yang bisa dibangkitkan dari bagas itu lebih dari cukup untuk mengolah tebu. Baik, pemanfaatan bagas untuk yang lain itu biasanya dicampur dengan blotong dan abu boiler untuk kompos, ya. Nah, kalau kita lihat unsur haranya, ya,
Kalau tadi kan hanya C, H, dan O, ya, maka di sini unsur haranya ini ada C organik, N total, CN rasionya juga cukup tinggi, ya, ini sehingga tidak mudah untuk dikomposkan. Kemudian fosfor dan kalium, ya, kaliumnya cukup tinggi sekitar 505 ppm. C organiknya itu sekitar 33%. Ya. Oke. Unsur hara blotong, ya, filter cake ini ada nitrogen, ada fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Ya. Ini komponen-komponen ini juga diperlukan oleh tanaman, ya, sehingga kita harus berupaya untuk mengembalikan komponen-komponen ini ke tanah. Yang kita panen hanya produk fotosintesisnya saja, ya. Gula itu kan unsurnya C, H, dan O, ya. Kemudian abu boiler. Nah, ini abu boiler ini organiknya sudah kecil, totalnya kecil, CN rasionya lumayan, ya, 28,8. Mungkin kalau kita analisa kalium dan sebagainya cukup tinggi mestinya, ya, karena ini unsur-unsur mineralnya ada di abu tadi. Nah, industri gula dengan kebun milik sendiri biasanya kelebihan bagas, blotong, dan abu boiler digunakan untuk pupuk organik secara langsung atau melalui pengomposan. Nah, ini beberapa tahun yang lalu kami mencoba mengevaluasi baik, mungkin nanti di cut, ya. Baik, industri gula dengan kebun milik sendiri biasanya kelebihan bagas, potong, dan abunya dikembalikan lagi ke lahan, ya. Nah, apakah melalui pengomposan terlebih dahulu atau langsung, itu kita beberapa tahun yang lalu melakukan kajian. Ya. Hasilnya, ya, pengomposan secara langsung di kebun menunjukkan hasil yang lebih baik. Ya. Jadi bagas, blotong, dan abu dicampur, kemudian ditebar ke lahan. Ya. Nah, ini prosesnya, ya, aplikasi bagas, blotong, dan abu ke lahan seperti ini, ya. Setelah dicampur, kemudian dimasukkan suatu kontainer ini, kemudian ditarik oleh traktor, dan di sini ada nozzle-nozzle-nya untuk menebar campuran bagas, blotong, dan abu tadi. Hasilnya seperti ini. Ini bagas, blotong, dan abu sudah ditebar di antara guludan dari kebun tebu ini. Nah, kualitas kompos campuran bagas, blotong, dan abu boiler yang diaplikasi ke lahan tebu, ya, ini beberapa hasil pengukuran, ya. Ini misalnya kandungan PB-nya itu kecil sekali, ya. CU ini lumayan, ya, tapi sangat kecil, ya. Ini jadi logam-logam berat, ya, ini kecil, ya, kecuali Zn, ya, zinc. Dan ini zinc tentunya juga diperlukan oleh tanaman, ya. Jadi mineral-mineral ini, ya, logam-logam ini sebenarnya diperlukan oleh tanaman, tetapi dalam jumlah yang sangat kecil. Kalau jumlahnya terlalu banyak, itu menjadi racun bagi tanaman. Ya. C organiknya lumayan, sekitar 1,6%, pH-nya 7,5, ya, totalnya 0,8%, ya, cukup baik, ya. P tersedia, ya, miligram per kilogram, ini cukup banyak, ya. Jadi kalau dibuat gram per kilogram jadi 4, ya 0,4%, ya. Kaliumnya 0,21, ya, dan sebagainya, ya. Ini kalium, natrium, magnesium, kalsium, ya, ini sangat diperlukan oleh tanaman. Nah, ini dengan pabrik gula yang tidak
memiliki kebun sendiri ya, jadi blotong dan abu dikomposkan menghasilkan pupuk organik ya. Ini ya kemudian dijual ke petani ya. Nah, kalau pabrik gula itu terintegrasi dengan pabrik etanol ya, jadi tetes tebunya diolah menjadi etanol ya, maka kita bisa melakukan pengomposan itu selain bagas selain blotong dan abu ya, kalau bagasnya habis digunakan untuk energi, maka kita bisa tambahkan stilage ya atau vinase ya dari pabrik etanol. Ini composting stilage dan blotong ya dikompos untuk menghasilkan pupuk organik ya. Abunya juga bisa ditambahkan di sini. Kita lihat di sini ya, ada traktor menarik, ini yang kotak ini adalah kontainer dari stilage atau vinase ya. Kemudian ini adalah pengaduknya. Ya, jadi sambil jalan diaduk sambil disiram dengan vinase. Ya. Kelihatannya metode ini di Indonesia belum diterapkan ya. Ini foto-foto ini kami ambil dari salah satu pabrik gula terbesar di Thailand ya, di Khon Kaen. Nah, bagaimana strategi pemanfaatan limbah padat industri gula ya? Surplus bagas umumnya terjadi di pabrik gula dengan kapasitas besar. Kemudian pemanfaatan surplus bagas untuk energi harus mengikuti regulasi yang berlaku, yaitu dalam hal menjual listrik keluar perusahaan itu harus melalui PT PLN. Ya, jadi kalau Anda jadi direktur pabrik gula, ya, kelebihan listrik, ya, itu tidak bisa langsung dijual ke perusahaan lain atau ke masyarakat yang ada di sampingnya. Harus dikonekkan dengan grid PLN dulu, kemudian PLN yang menjualkan. Itu aturannya memang seperti itu. Ya. Makanya tidak heran di Lampung beberapa tahun yang lalu ada pabrik tapioka, ada pabrik gula yang bersebelahan. Tetapi pabrik tapiokanya tutup karena biaya energinya terlalu besar, ya. Sementara ya, pabrik gula kelebihan energi tidak bisa dijual langsung, ya. Jadi harus dijual ke PLN. Nah, tentunya ini cukup miris juga ya. Listrik yang satu dibuang-buang, yang satu kekurangan listrik. Ya. Oke, pemanfaatan pupuk kompos baik yang dihasilkan dari dua kombinasi yaitu bagas blotong abu dan blotong abu mampu meningkatkan produktivitas tanaman tebu serta menurunkan kebutuhan terhadap pupuk kimia. Ya, jelas ini yang satu yang penting di sini. Penggunaan kompos dari limbah padat industri gula tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, justru memperbaiki kualitas tanah. Ya. C organiknya bisa naik, kemudian penggunaan pupuk kimianya juga lebih sedikit dan sebagainya. Pemanfaatan limbah padat atau hasil samping untuk energi atau pupuk organik mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, pengkajian tentang land use management ini perlu dilakukan oleh agroindustri gula untuk mendapatkan hasil maksimal dalam pengelolaan limbah yang dihasilkan. Pemanfaatan limbah padat industri gula, khususnya bagas, untuk produk-produk lain seperti lignopenol, polylactic acid, furfural, dan produk-produk lain yang bernilai ekonomi tinggi juga perlu menjadi bahan pemikiran ke depan. Selain pertimbangan nilai tambah ekonomi, aspek lingkungan dan keberlanjutan atau sustainability juga harus selalu menjadi bahan pertimbangan dalam pemanfaatan limbah padat tersebut. Ya, jadi sustainability ini penting ya, keberlanjutan. Jangan sampai kita mengekspor atau mengolah hasil samping industri gula menjadi produk-produk yang bernilai ekonomi tinggi, tetapi tanahnya sendiri makin lama makin jelek ya, kesuburannya itu menurun sehingga nanti produktivitasnya akan menurun ya, produktivitas tebunya. Nah, barangkali untuk kuliah hari ini cukup sampai di sini ya. Tolong
coba dipahami ya, coba dipelajari lebih lanjut, lebih detail ya, agar pemanfaatan limbah padat industri gula ya ini bisa maksimal ya, bisa lebih baik ya untuk keberlanjutan industri gula serta untuk meningkatkan produktivitas tebu ya. Jadi produktivitas ini penting ya. Kalau kita lihat industri gula kita 1 hektar itu biasanya hanya bisa menghasilkan sekitar 80-an ton tebu ya. Nah, tapi di Thailand itu bisa sampai 120 ton. Nah, tentunya ini kan sangat berbeda ya. Kalau produktivitas tebunya tinggi ya, kemudian kapasitas pabriknya juga tinggi, maka biaya produksinya akan lebih rendah ya. Jangan heran kalau harga impor gula ya, yang untuk gula rafinasi ya, untuk gula refined sugar itu lebih murah dari harga gula yang ada di pasaran di dalam negeri. Nah, tentunya ini harus kita terus berupaya ya, melakukan berbagai inovasi, berbagai perubahan-perubahan agar industri gula kita ini semakin berkembang baik. Demikian ya, sampai di sini dulu, kita lanjutkan minggu depan untuk tema yang lain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.